Herlina Kasim, atau lebih dikenal dengan panggilan si Pending Emas, adalah pejuang perempuan asal Irian Jaya, sekarang bernama Papua, yang jasanya untuk negeri ini begitu besar. Lewat Tri Komando Rakyat atau Trikora, dia berjuang atas nama kemanusiaan dan kebangsaan. Di masa mudanya, Herlina memang sudah memiliki jiwa petualang dan rasa nasionalisme yang tinggi. Tahun 1961, tepatnya setelah lulus SMA, dia berpetualang berkeliling Indonesia. Pada tahun 61, sampailah dia di tanah bumi Cendrawasih. Saat itu, operasi Tri Komando Rakyat bergelora. Dia sangat berminat mengambil bagian dalam perjuangan membebaskan Irian Barat dari tangan tentara kolonial. Tekadnya sudah bulat, meski sempat tidak mendapat izin dari keluarganya, namun dengan segala cara, akhirnya Herlina bisa menjejakkan kakinya di timur Indonesia. Saat itu, dia berhasil menyusup ke daratan Irian Barat bersama pasukan sukarelawan. Penyusupannya saat itu melibatkan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. Aksi tersebut menjadi peristiwa fenomenal yang menjadi catatan perjuangan Herlina. Setelah itu, Herlina kemudian memutuskan untuk bergabung dengan pasukan yang saat ini dikenal sebagai Komando Pasukan Khusus. Dia adalah pasukan perempuan pertama yang terjun di hutan belantara Irian Barat. Saat pelatihan militer, dia mengira merupakan hal yang lumrah, sebuah kesalahan akan diganjar hukuman. Dulu, hukuman paling sering diberikan adalah masuk ke kamar yang dipenuhi nyamuk. Nah, Herlina paling sering karena bandel. Herlina bandel bukan tanpa alasan. Saat berada di Korps Wanita Angkatan Darat, penerima Pending Emas itu sibuk bukan kepalang. Herlina sibuk berbagai urusan, termasuk kepresidenan. Tak hanya menjadi perempuan pertama yang terjun di belantara hutan Papua saat operasi Trikora, Herlina juga menjadi salah satu pejuang saat operasi Trikora di hutan belantara Kalimantan. Sutrami datang bersama Maritana dan Hermawan Miswan, dua kolega lain yang pelatihan militer. Mereka kenal Herlina sejak tahun 62, hubungan mereka terputus saat ditugaskan berbagai operasi. Selain prestasi mentereng, kebandelan Herlina melekat dalam ingatan mereka, karena saat di militer, kesalahan satu prajurit harus ditanggung bersama. Kejadian paling berkesan buat Sutratmi adalah saat menggelar latihan lapangan bersama. Latihan lapangan harus melewati kebun milik masyarakat setempat. Ia, Herlina, dan kolega lain kerap mengambil hasil kebun untuk disantap. Herlina memang akrab dengan Bung Besar, panggilan untuk Presiden Soekarno. Tak hanya Bung Karno, Herlina juga akrab dengan Presiden Soeharto, tapi Herlina tak sombong. Sutrami mengingat Herlina sebagai sosok rendah hati. Dia sempat heran saat Herlina memutuskan untuk mengembalikan penghargaan Pending Emas yang diberikan Bung Karno. Lain pula keluarga, sang keponakan Sopiati melihat Herlina sebagai sosok tegas dan peduli dengan keluarga. Herlina tak akan membiarkan anak dan keluarga tumbuh menjadi orang yang tak mandiri.